kecepatan mesin, menyempurnakan performa mesin dan pembakaran, serta penghemat bahan bakar hingga 50% tanpa polusi udara. Produk ini merupakan produk putra bangsa dari sarjana ITB dengan penelitian 10 tahun. Eco Racing memang top, Marco top. Eco Farming untuk pupuk tanaman, padi, jagung, palawija. Eco Farming adalah pupuk organik super aktif dan telah terverifikasi dengan manfaat menjadikan tanah menjadi subur dan hasilnya pun meningkat. Biaya murah, bahannya ringan, tanah subur, tanaman sehat, tidak merusak kesehatan, mencegah hama, cepat panen. Dan yang luar biasa, dari pupuk ini dapat bonus mobil Pajero dengan mengajak downline 2 orang dan seterusnya sesuai ketentuan yang berlaku di PT BES atau PT Bandung Eco Sinergi Teknologi. EcoFit vitamin peternakan dan perikanan. Ternak sehat, hasilnya pun meningkat. Haspro, obat stroke dan beberapa penyakit lainnya. Dan masih banyak produk-produk lainnya yang sangat bermanfaat bagi Anda. Atau Anda ingin bergabung dengan PT BES, Anda bisa lihat di www.agenlvslim.com/Sunarko. Untuk informasi, datang atau hubungi leader sinergi PT BES, Insinyur Sunarko, MSc MM. Alamat Jalan Sidoluhur, RT 3, RW 1, nomor 81, Ngadilangkung, Kepanjen. Atau Rumah Makan Bujana Puri, Bok Tape ke arah barat sejauh 150 meter. WA 081 333 104 049. SMK Muhammadiyah 1 Kepanjen sebagai SMK rujukan nasional, SMK Revitalisasi dan Sekolah COE atau Center of Excellence membuka pendaftaran peserta didik baru tahun pelajaran 2021-2022 dengan kompetensi keahlian, teknik pemesinan, teknik otomasi industri, teknik kendaraan ringan otomotif, teknik komputer dan jaringan, teknik dan bisnis sepeda motor Honda, multimedia, kimia industri, teknik alat berat. Seluruh peserta didik masuk pagi. Kampus 1 Jalan Kiai Haji Ahmad Dahlan nomor 34 Kepanjen dan Kampus 2 Jalan Panji nomor 130 Kepanjen. Memiliki sarana pembelajaran terlengkap dan berkualitas untuk membentuk pribadi berakhlak, cerdas, dan terampil, serta menciptakan lulusan yang mampu bersaing di dunia kerja. Syarat pendaftaran, sehat jasmani dan rohani. Usia pada tanggal 18 Juli 2021 tidak lebih dari 21 tahun dan membayar uang pendaftaran Rp100.000. Waktu pendaftaran mulai 18 November 2020 sampai dengan 18 Juli 2021. Melihat perkembangan kondisi yang ada saat ini dengan adanya pandemi COVID-19 dan himbauan dari pemerintah untuk tidak berkerumun dan senantiasa menjaga jarak, SMK Muhammadiyah 1 Kepanjen memberikan kemudahan dalam pendaftaran peserta didik baru tahun pelajaran 2021-2022 dengan pendaftaran online. Caranya, buka link ppdb.smkn1deskpn.sch.id. Selanjutnya, konfirmasi setelah pendaftaran ke Bapak Fajar Alibowo 081 335 237 131 dan Bapak Galih Agustiono 081 363 707 611. Segeralah bergabung di SMK Muhammadiyah 1 Kepanjen. Sukses kerja dan prestasi tinggi. Terima kasih Anda masih bersama Radio Kanjuruhan FM. Dan mari kita melangkah pada program berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang mitra pendengar tercinta. Terima kasih Anda masih setia menyatu bersama kami di 97,3 FM LPPL Radio Kanjuruhan, Inspirasi Masyarakat Kabupaten Malang. Seperti yang kita informasikan dan flyer sudah kita sebar di media sosial Radio Kanjuruhan bahwa di hari ini di Jumat tanggal 2 Juli 2021 mulai dari jam 1 siang kita hadirkan talk show dialog interaktif bersama Koalisi Perempuan untuk Kepemimpinan. Dan bahasan kita hari ini adalah tentang kelompok muda dalam SDGs. Sudah tersambung via Zoom mitra pendengar tercinta dari KPUK ada Ibu Juwita Hayuning Pratiwi SIP MIP. Langsung saja saya sapa. Selamat siang, Bu Juwita. Selamat siang. Siang, Mbak. Iya, apa Suara kabar? saya terdengar baik? Terdengar dengan baik. Kabar baik, Bu Juwita? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat.
Baik, sebelum kita membahas tentang kelompok muda dalam SDGs ini Bu Juwita, tersambung untuk yang pertama Oke. kali tentunya talk show ini akan berkelanjutan setiap minggu pertama ya Ibu ya, hari Jumat jam Ya, 1 siang. Dan Bu Juwita dapat giliran yang perdana ini. Ya, barangkali oke. bisa disampaikan terlebih dahulu apa sih itu KPUK begitu, Koalisi Perempuan untuk Kepemimpinan. Silakan. Oke. Oke. Jadi KPUK singkatannya dari Koalisi Perempuan untuk Kepemimpinan itu merupakan kelompok-kelompok perempuan terdiri dari berbagai LSM perempuan di Kota Malang, kemudian ada perwakilan akademisi juga yang kami berkumpul karena awal mulanya pada waktu itu dilaksanakannya musyawarah perencanaan pembangunan tematik di Kota Malang. Ya. Jadi saat ini jadi kami punya banyak sekali LSM dan teman-teman yang tergabung di dalamnya. Begitu, Mbak. Iya, pastinya salah satu upaya untuk bersosialisasi berkaitan dengan program-program dan kegiatan dari KPUK, Koalisi Perempuan untuk Kepemimpinan ini juga on air di Radio Kanjuruhan ya Bu Juwita ya? Iya, ya, betul. Baik. Betul sekali, Mbak. Iya, dan bahasan kita juga menarik untuk kita share bersama mitra pendengar semuanya, kelompok muda dalam SDGs seperti itu. Nah, saya langsung ngobrol ini to the point saja karena waktu kita nggak panjang sebelum kita membahas SDGs-nya. Siapa itu pemuda? Nah, ini yang perlu dipahamkan begitu. Silakan Bu Juwita. Jadi saat ini jumlah penduduk Indonesia itu kan 270 juta sekian ya kalau berdasarkan hasil sensus 2020. Dengan jumlah laki-lakinya 50,58%, perempuannya 49,42%. Jadi lebih banyak laki-lakinya nih Mbak saat ini Iya. daripada perempuannya. Wah, Tapi saya pikir itu berarti tidak jauh. berarti Kenapa, Mbak? kalau sempat ada pemikiran bahwa perempuan lebih banyak, sekarang kebalikannya ya? Laki-laki lebih Sebenarnya banyak untuk yang pemuda. komposisi yang Ah, ah. seperti itu lebih banyak laki-laki dari perempuan itu sudah jadi hasil sensus di tahun 2010 sebenarnya. Iya, iya. Nah, kalau dalam konteks pemuda, Mm-mm. pertanyaannya dari 270 sekian itu berapa persen nih pemudanya? Nah, kalau kita mau cari tahu berapa persen jumlah pemuda, sayangnya kalau antar negara batasan umur disebut pemuda berbeda-beda. Di Iya. Indonesia bahkan antar undang-undang itu juga batasan usia untuk disebut sebagai pemuda itu juga berbeda-beda. Iya, iya. Akhirnya kalau paling mudah adalah mengikuti BPS ya, BPS. Jadi kalau BPS menyebutkan muda itu 16 sampai 29 tahun. Iya. Nah, maka kira-kira ada 23,86% saat ini penduduk Indonesia yang masuk kategori pemuda. Jadi Pemuda. sekitar seperempat jumlah penduduk Indonesia itu kelompok muda, Mbak, saat ini. Iya, iya. Jadi seperti itu ya. Jadi kita sudah punya gambaran kalau versinya BPS 16 sampai 29 begitu ya. Jadi seperempat Betul. dari penduduk Indonesia sekitar 23,86% ini adalah pemuda. Nah, kemudian kita menggiring ini berkaitan dengan tema kita hari ini, kelompok muda dalam SDGs. SDGs itu sebetulnya apa ini, Bu Juwita? Oke, jadi kalau SDGs singkatan dari Sustainable Development Goals ini kan kelanjutan dari Millennium Development Goals ya. Ya. MDG sendiri itu disepakati sama negara-negara anggota PBB tahun 2000 berakhir 2015. Kemudian sejak 2016 karena pemerintah Indonesia merupakan salah satu dari negara-negara yang menyepakati agenda SDGs, maka kita mulai 2016 sampai 2030 itu melaksanakan Sustainable Development Goals. Nah, Sustainable Development sendiri itu merupakan satu pendekatan di dalam pembangunan yang mencoba untuk menyeimbangkan 3 aspek, diantaranya aspek ekonomi, yang kedua aspek sosial, dan yang terakhir adalah aspek lingkungan. Itu gambaran umum tentang Sustainable Development Goals. Dari 3 aspek ini, salah satu prinsip yang penting mungkin di dalam Sustainable Development adalah prinsip inklusivitas, Mbak. Jadi disingkat mereka mengenalnya menyebutnya sebagai LNOB, Leaving No One Behind. Tidak ada seorang pun yang ditinggal. Iya, Begitu betul. di dalam SDGs. Termasuk kelompok pemuda tidak boleh ditinggal. Baik, seperti itu ya. Jadi memang perlu dilibatkan dari segala aspek, mulai dari ekonomi, sosial, juga lingkungan. Nah, kalau kemudian pemuda itu mengambil perannya di mana ini, Mbak? Kira-kira kalau di SDGs nih? Oke, jadi kalau dilihat SDGs itu kan punya 17
17 tujuan ya dengan 169 sasaran. Nah, kelompok muda ini kemudian posisinya di mana nih di dalam 17 tujuan dan 169 sasaran tadi. Secara spesifik dari 169 sasaran yang ada di SDGs ada 13 yang secara langsung menyebut kata muda dan pemuda, meskipun bukan berarti tidak bisa masuk pada tujuan atau sasaran yang lainnya ya. Tapi yang secara harfiah menyebut, secara spesifik menyebut muda dan pemuda itu 13 tadi. Nah, kelompok muda di mana? Nah, kita saat ini 2020 sampai 2030, ini kan kata BPS lagi, itu kan kita lagi di masa bonus demografi nih katanya, di mana komposisi penduduk usia produktifnya lebih banyak daripada penduduk usia non-produktif. Artinya jumlah pemudanya ini di 2020 dan sampai 2030 ini nanti akan punya peran yang posisi yang penting banget, Mbak. Dan kalau kata BPS katanya yang paling banyak nanti usia produktifnya di 2028 sampai 2030. Nah, pemuda dalam hal ini sebenarnya bisa kita lihat dalam dua sisi sekaligus ya. Dari sisi yang pertama kita bisa lihat pemuda sebagai objek pembangunan, artinya kita bisa lihat pemuda itu sebagai objek dari intervensi kebijakan-kebijakan pembangunan, misalnya di masa pandemi ada kartu prakerja ya Mbak ya. Betul. Misalnya kemudian ada kebijakan pendidikan seperti MBKM sekarang, Merdeka Belajar, Kampus Merdeka, itu pemuda sebagai objek pendidikan, tapi melalui bonus demografi yang saya sebutkan tadi, berarti pemuda itu punya potensi yang besar untuk menjadi subjek pembangunan. Seperti itu Mbak. Baik, jadi lebih mungkin ke subjeknya ya daripada jadi objek terus begitu ya. Berarti ini memang bisa mengambil di berbagai aspek untuk bisa berperan dalam pendekatan dalam pembangunan dalam SDGs ini sendiri. Nah, isu-isu kelompok muda dalam SDGs sekarang ini yang lagi hangat apa sih Mbak, Bu Juwita? Oke, Mbak. Saya masih muda soalnya panggilnya Mbak gitu. Gimana di Bu Juwita? Baik, jadi ada beberapa isu pembangunan yang saya pikir perlu di-highlight dalam kaitannya dengan pemuda. Misalnya yang pertama soal isu pendidikan. Jadi tahun 2020 rata-rata lama sekolah kita, hasil sensus yang 2020 ya, rata-rata lama sekolah kita masih 10,78 tahun. Artinya kira-kira kelas 1 SMA, Mbak. Nah, ini kan berarti menunjukkan kita belum benar-benar free 12 tahun semua ya. Betul. Itu yang pertama. Yang kedua, aksesibilitas pendidikan. Hanya 10,36% loh pemuda yang bisa menamatkan perguruan tinggi. Terus masalah yang lain misalnya soal pernikahan dini. Memang batasan undang-undang saat ini sudah minimal 19 tahun ya udah dinaikin. Betul. Tapi permohonan dispensasi menikah itu juga tetap tinggi, bahkan di masa pandemi ini semakin melonjak. 34.000 permohonan dispensasi menikah dini. Lalu yang ketiga soal pekerjaan. 6 dari 10 pemuda saat ini masih tinggal bersama keluarga. Terus tingkat pengangguran terbuka juga meningkat saat ini, terutama karena masa pandemi ya. Dan pada 2020 ada 14,28% penduduk usia kerja yang terdampak COVID-19. Ini belum lagi kita cek kalau di masalah kesehatan, kemudian masalah lingkungan. Kalau kesehatan misalnya, saat ini ada catatan 7 dari 10 pemuda itu punya BPJS. Tapi dari 7 orang itu, 53,36%-nya itu penerima bantuan iuran. Artinya mereka tidak mampu membayar iuran, sehingga mereka masuk dalam kategori penerima bantuan iuran. Itu beberapa masalah pemuda yang saya pikir perlu di-highlight, Mbak. Dari pendidikan, kemudian tadi pekerjaan, masalah kesehatan, pernikahan dini juga ya, isu-isu hangat berkaitan dengan isu-isu kelompok muda dalam SDGs. Nah, kalau kemudian tantangan kelompok muda dalam SDGs sendiri seperti apa ini, Bu Juwita? Bagaimana Mbak? Mohon maaf. Untuk tantangan kelompok muda dalam SDGs seperti apa? Iya, jadi dari beberapa tujuan SDGs saja ya, misalnya tujuan yang pertama no poverty, tidak ada kemiskinan. Saat ini kemiskinan dari yang pada tahun 2019 sempat dibanggakan pemerintah Jokowi ya karena hanya 1 digit 9%, saat ini posisinya 10,19%. Itu dari satu aspek saja, no poverty. Kemudian dari aspek yang keempat soal pendidikan, UNICEF mencatat justru 1% saat ini
anak Indonesia itu mengalami putus sekolah. Ini belum kalau kita ngomong soal gender equality, di mana masih ada disparitas rata-rata lama sekolah antara anak laki-laki dengan anak perempuan di Indonesia. Kemudian soal air bersih dan sanitasi juga di tujuan ke berapa 6. Jadi di Indonesia itu soal air bersih dan sanitasi belum benar-benar kita full open defecation free ya, ODF ya. Kalau kita ke wilayah Indonesia bagian timur misalnya itu masih belum ODF. Tapi jangankan di luar Jawa, saya tahun kemarin pergi ke salah satu desa di wilayah Kabupaten Kediri, ternyata mereka juga belum ODF, jadi mereka belum buang air dengan higienis begitu, Mbak. Iya. Nah, kalau dalam tantangan kelompok muda untuk SDGs ini sendiri, tentunya harus ada kolaborasi yang bagus begitu ya untuk memposisikan pemuda ini, kelompok muda ini dalam SDGs. Seperti apa ini harusnya berkolaborasi dengan siapa saja ini? Iya, harusnya memang di dalam SDGs itu apa yang menjadi pembeda antara SDGs dengan MDGs adalah bahwa SDGs itu membuka ruang partisipasi bagi kelompok masyarakat sipil. Jadi saya pikir bahwa yang bisa terlibat di dalam pembangunan berkelanjutan itu tidak hanya pemerintah saja, tidak hanya pencapaian SDGs itu dibebankan capaian kepada pemerintah, tapi juga menjadi beban untuk kelompok-kelompok masyarakat sipil begitu, Mbak. Nah, memang sih tantangannya banyak ya, yang nggak kita duga. Misalnya mulai tahun kemarin kita ada pandemi COVID-19, terus tantangan yang lain ya turunnya indeks demokrasi Indonesia itu juga saya pikir merupakan tantangan karena ya memang sih pemilu kita tiap tahun ada ya, tapi indeks kebebasan kita kan menurun nih. Kemarin sempat rame soal King of Lip Service ya, Mbak. Terus Undang-Undang ITE, lalu ada laporan kekerasan selama demo Ciptaker, Undang-Undang Ciptaker, lalu ada kekerasan terhadap wartawan yang itu menyumbang terhadap turunnya indeks demokrasi Indonesia. Turunnya indeks demokrasi yang disumbang turunnya indeks kebebasan ini kan berarti mengurangi kontrol kita terhadap pembangunan nantinya. Yang itu juga akan berdampak kepada pemuda. Seperti itu, Mbak. Kalau kita bicara ideal ini, memposisikan kelompok muda dalam SDGs, angan-angannya seperti apa dan berapa lama ini bisa tercapai kalau di Indonesia? Kalau angan-angannya pasti harusnya tujuan SDGs bisa tercapai semua ya, atau minimal bisa mendekati begitu tercapai pada tahun 2030. Tapi ada prakondisi yang kita nggak bisa mengendalikan, dan itu bahkan pemerintah kita itu juga kalau tidak serius mungkin akan tampak gagap begitu, misalnya konteks soal pandemi COVID-19 ini, Mbak, untuk tantangan SDGs itu. Kemudian maka harus ada terobosan-terobosan, saya pikir yang terobosannya itu tentu harus matang ya dan implementatif. Salah satu bantuan sosial selama pandemi yang ditujukan untuk pemuda misalnya, soal kartu prakerja itu kan banyak pro kontranya ya, dan ternyata sampai hari ini tidak terukur keberhasilannya, padahal yang disasar itu sudah pasti kelompok kerja yang mayoritas diisi oleh pemuda. Jadi kita perlu terobosan-terobosan yang lebih matang dan implementatif seperti itu, Mbak. Iya, dari beberapa aspek yang tadi sempat disebutkan, ini yang paling menonjol yang jadi sorotan atau hangat diperdebatkan atau juga diperbincangkan yang mana ini? Di antara lingkungan, kemudian juga ekonomi dan sosial. Oke, kalau misalnya ditanya mana yang paling menonjol itu agak sulit juga menjawabnya ya, Mbak ya, karena setiap tujuan atau setiap aspek yang ada di dalam SDGs itu punya masalahnya masing-masing. Misalnya begini, saat ini angka kemiskinan naik, itu penting, itu berbasis ekonomi ya masalahnya. Tapi kalau kita cek soal masalah lingkungan, ada ancaman 2030 kota-kota besar di Indonesia itu akan
banjir besar begitu. Ini yang kemarin sempat disampaikan, saya lupa, dari PBB menyampaikan itu. Artinya kalau misalnya ada banjir besar di kota-kota besar, ini kan berarti juga mengancam banyak aspek ya, aspek ekonomi dan lain-lain juga. Saya pikir tidak bisa kalau misalnya saya diminta mana nih yang penting atau tidak penting, saya pikir semuanya perlu untuk diperhatikan. Iya. Seperti itu. Kalau pemerintah sendiri mengambil andil atau peran dalam kelompok muda ini, seperti apa sih mereka dilibatkan? Kalau dari pemerintah sendiri, apakah sejauh ini sudah cukup maksimal begitu? Ya, kalau dilihat dari salah satu contoh kasus, misalnya kartu prakerja, itu sepertinya pemuda itu lebih tampak dilihat sebagai objek saja gitu. Tapi kalau termasuk sebenarnya MBKM, memang MBKM ini Merdeka Belajar, Kampus Merdeka itu pada satu sisi tampak ini ya ingin memerdekakan, membebaskan siswa dan mahasiswa untuk bisa belajar di ruang kelas dan juga punya kesempatan belajar di ruang-ruang kelas. Tapi sebenarnya pendekatan yang dipakai itu kan sangat pendekatan yang ekonomistis. Begitu. Kalau menurut hemat saya seperti itu. Jadi kebebasan ini belum bebas secara filosofis itu apakah kemudian menyinggung bagaimana siswa dan mahasiswa terbangun kesadaran kritisnya begitu tentang kesetaraan gender misalnya, soal kesadaran lingkungan misalnya. Saya belum melihat aspek itu secara lebih dalam begitu dari program tersebut. Iya. Itu, Mbak. Kalau kita kembalikan pada Koalisi Perempuan untuk Kepemimpinan KPUK, nah ini ada upaya-upaya nggak untuk pelibatan kelompok muda ini? Iya, jadi kami mulai tahun 2019 itu melaksanakan program magang yang disebut sebagai AKM, Akademi Kepemimpinan Muda. Di dalam AKM itu kami setiap batch dari AKM itu berbeda-beda topik yang dibahas. Nah, salah satu topik yang dibahas untuk AKM batch bulan ini adalah tentang SDGs dan kelompok muda. Kemarin juga ada isu tentang kesehatan. Nah, kemudian di batch yang dulu sebelumnya kita bicara soal sampah makanan. Ada banyak isu-isu sosial yang kita kita diskusikan bersama-sama dengan mahasiswa-mahasiswa ya. Harapannya itu bisa menumbuhkan kesadaran kritis mereka tentang kondisi sosial politik yang ada di Indonesia. Nah, AKM mulai 2020 karena pandemi ini kemudian dilaksanakan secara daring AKM-nya nih, Mbak. 2019 kami sempat AKM-nya itu bertemu langsung offline, kemudian selama pandemi kita AKM-nya luring. Daring. Daring ya. Ya, memang cukup terkendala dengan kondisi pandemi seperti ini ya, Bu Juwita ya. Betul. Efektivitas penyampaian materi kan tentu agak sulit kemudian diukur. Iya, kalaupun tidak pandemi nanti Bu Juwita bisa langsung datang ke Radio Kanjuruhan. Betul. Saya bisa silaturahmi. Baik. Nah, ini di era 4.0, seperti apa kelompok muda dalam SDGs? Apakah ini juga akan berpengaruh? 4.0 ini kan kaitannya salah satunya dengan teknologi ya. Dan betul. saya pikir kalau tadi saya sempat singgung di awal, siapa sih kelompok muda itu? Kalau kata BPS kan 1/4 penduduk Indonesia saat ini adalah pemuda. Dan pemuda yang versinya BPS tadi itu didominasi oleh kelompok milenial atau generasi X ya. Y dan Z, didominasi generasi Y yang disebut milenial dan generasi Z, di mana disebut satu generasi karena mereka punya konteks historis yang sama kan, Mbak? Jadi misalnya generasi milenial, saya nih masuk generasi milenial nih, kami yang pertama kali berkenalan dengan teknologi informasi termasuk komputer. Kemudian generasi Z ini yang generasi yang sangat intens dengan media sosial. Saya pikir saat ini kemudian kebiasaan-kebiasaan dari generasi Z itu yang sangat lekat dengan media sosial itu akan mempengaruhi juga
pembangunan, bagaimana pembangunan berikutnya disupport oleh kelompok muda. Misalnya saya sempat baca kelompok muda itu lebih suka, generasi Z ya, itu lebih suka pekerjaan yang tidak terikat nih Mbak, justru. Jadi justru lebih suka pekerjaan yang waktunya bebas, bisa dikerjakan dimanapun. Dan saya pikir fenomena ini kan juga bisa kita tangkap di mana ya, di mana kalau kita tanya anak sekarang mau jadi apa cita-citanya, maunya jadi YouTuber Mbak, katanya sekarang. Betul. Sudah menjadi salah satu cita-cita ya, jadi YouTuber ya. Baik, Bu Juwita, karena keterbatasan waktu, merangkum atau mungkin closing statement dari Bu Juwita di akhir talk show kita hari ini. Oke, jadi pembangunan inklusif yang itu menjadi salah satu prinsip utama dari Sustainable Development Goals, itu artinya kan melibatkan semua kelompok. Semua kelompok itu artinya tidak hanya kelompok yang mayoritas, tapi juga kelompok-kelompok minoritas yang marginal, yang subordinat, seperti kelompok perempuan. Meskipun jumlahnya banyak, tapi kan masih silent majority nih Mbak, maka disebut masih minoritas. Kemudian kelompok muda, berdasarkan tadi yang sudah saya sampaikan, dari berbagai aspek, saya pikir juga masih bisa kita kategorikan sebagai kelompok minoritas dengan berbagai permasalahannya. Belum lagi kelompok disabilitas, kemudian kelompok lansia. Ada banyak kelompok-kelompok yang minoritas tadi yang juga perlu, saya pikir, secara struktural nih pemerintah, baik pemerintah nasional maupun pemerintah daerah perlu, kalau mau mencapai tujuan-tujuan SDGs, untuk lebih mempertimbangkan kondisi dan kebutuhan dari kelompok-kelompok minoritas tersebut. Mungkin itu dari saya, Mbak. Baik, terima kasih banyak Bu Juwita sudah menghadirkan materi yang bagus ya di siang hari ini. Kita akan hadirkan untuk talk show bersama KPUK 1 bulan sekali di hari Jumat jam 1 siang. Terima kasih sekali lagi Bu Juwita sudah bergabung di Radio Kanjuruhan. Sukses selalu. Terima kasih. Ya, selamat siang. Baik, mitra pendengar tercinta, demikian tadi talk show bersama Koalisi Perempuan untuk Kepemimpinan KPUK untuk hari ini Jumat tanggal 2 Juli 2021 dengan tema Kelompok Muda dalam SDGs bersama narasumber Ibu Juwita Hayuning Pratiwi, SIP MIP. Mudah-mudahan bermanfaat apa yang sudah kita hadirkan untuk Anda. Saya Julia Parambo dari Balik Perangkat Siar. Selamat siang, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Anda masih bersama Radio Kanjuruhan FM.